Setiap langkah, keputusan, dan tindakan memiliki dampak pada keselamatan. Dari penggunaan peralatan hingga pengetahuan akan prosedur K3. Semuanya merupakan bagian penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman. Pada peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2024, Kelas Ketenagakerjaan dengan bangga menghadirkan Ibu Hayani Romondang sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Episode kali ini kita akan menjelajahi strategi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi bagaimana ya konsekuensi jika perusahaan tidak menerapkan K3 di perusahaannya? Dan harus melapor kemana ya? Jadi penasaran? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Secara umum itu saya kira orang paham bahwa itulah singkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, K3 itu apa kalau ditanya ya definisinya? Itu banyak sekali sebenarnya orang-orang para ahli ataupun organisasi yang mendefinisikan K3 itu sendiri. Dari WHO misalnya ya, atau organisasi kesehatan internasional ya, atau dunia. Itu mendefinisikan lebih ke arah kesehatan. Nah, kita Indonesia itu kita merujuk ke sebenarnya Undang-Undang 170 dan diturunkan kepada PP. Jadi kalau kita Undang-Undang 170, kemudian juga Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian ada namanya PP nomor 50 tahun 2012. Tentang penerapan SMK 3 atau penerapan sistem manajemen K3. Jadi di dalam PP tersebut, peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya-upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itulah K3 itu sendiri. Dalam proses untuk menuju sehat itu selamat selalu terlebih dahulu. Nah itu jadi tidak tertulis filosofinya, tetapi ketika menuju proses menuju sehat maka keselamatan atau selamat itu menjadi terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa sebut sebagai prioritas utama, tetapi ketika orang tidak selamat bagaimana menuju sehat, kan begitu ya. Nah, itu terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, keselamatan itu sebenarnya memiliki dampak yang besar, terutama pada kesehatan dalam jangka panjang. Ya. Nah, beberapa alasan kenapa keselamatan itu yang diutamakan, karena ini menghindari cedera dan kecelakaan, mendukung kesehatan jangka panjang, sehingga selamat itu menjadi lebih dahulu ya atau diutamakan. Bukan berarti dengan keselamatan itu kesehatannya dilupakan, tidak. Kesehatan dalam jangka panjang adalah faktor yang sangat penting. Bagaimana supaya baik dan produktif, sehingga ini yang mendasari dalam singkatan K3 itu keselamatan didahulukan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi artinya semua itu sama, selamat dan sehat, tetapi dahulukan dulu selamat. Bukan berarti dalam aktivitas pekerjaan semua terfokus pada bagaimana ya kita mempertahankan keselamatan, bagaimana menjaga keselamatan, tidak demikian ya. Sebenarnya itu bisa seiring. Sebenarnya banyak sekali upaya-upaya dilakukan oleh Kemenaker ya, dengan berbagai kebijakan yang baik merujuk kepada kebijakan SMK 3 ataupun kebijakan-kebijakan tersendiri. Nah, jadi setiap upaya yang terkait dengan K3 hanya akan berhasil ya. Jadi hanya akan berhasil ketika bersama-sama, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, juga pastinya adalah yang berinteraksi di perusahaan itu sendiri atau di tempat kerja kalau boleh kita sebut ya. Jadi yang berinteraksi di tempat kerja itu kan ada pengusahanya atau pemberi kerjanya dan sudah pasti adalah pekerjanya. Maka usaha-usaha itu harus dilakukan. Jadi SMK 3 itu tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan,
pengusaha menjalankannya atau pemberi kerja menjalankan bersama-sama dengan pekerja. Tetapi akan ada stakeholder lainnya nanti yang membantu agar SMK 3 itu bisa dilakukan misalnya auditnya. Tetapi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja itu sendiri sebenarnya melekat dalam sistem perusahaan itu sendiri, sistem dalam menjalani perusahaan. Oh, sebenarnya kalau diukur dari angka ya, kita misalkan buat range 1 sampai 10 ya tidak penting dan sampai sangat penting, maka K3 itu adalah angka 10. Kenapa? Seproduktifnya pekerja, sehati-hatinya pengusaha, pemberi kerja, kalau tidak terus dijaga dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, akan ada di situ potensi kecelakaan kerja, akan ada potensi bahaya, bahkan ada penyakit-penyakit akibat kerja yang tidak bisa dijaga setiap saat kalau tidak dilakukan sebuah sistem yang baik. Maka kalau disebut seberapa penting, maka sangat penting. Karena apa? Itu tadi, perlindungan yang dilakukan itu tidak hanya kepada pekerjanya, tetapi juga kepada alat-alat produksi, bahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu bisa adalah yang berkaitan atau berhubungan dengan proses bisnis, atau mungkin ada tamu yang datang dan sebagainya. Jadi memang penerapan K3 itu penting, tidak boleh lalai, walaupun tidak setiap saat diingatkan. Jadi tempat kerja harus menjalankan itu. Ada banget, ya pasti, karena itu menyangkut nyawa manusia, menyangkut jiwa, menyangkut bahkan produktivitas. Ada konsekuensinya. Di Undang-Undang 1 tahun 70 itu ada konsekuensinya, ada bahkan ada sanksinya. Artinya adalah kalau K3, persyaratan K3 itu tidak diterapkan, maka ini akan terjadi pelanggaran. Kalau dikategorikan pelanggaran K3, maka akan ada sanksi yang dikenakan, sanksi administrasi atau sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling tinggi 100.000. Kalau dilihat jumlah ini kelihatannya kecil ya, karena undang-undangnya sangat lama, 170. Tetapi kita mestinya sebagai, boleh disebut sebagai masyarakat, bahkan mungkin adalah masyarakat pekerja dan dunia industri, itu harusnya mengedepankan bahwa ini penting, sehingga jangan melihat denda, sehingga sepele aja, oh nggak apa-apa, ntar kalau denda cuma 3 bulan kok, cuma 100.000. Tidak demikian, tapi akan bisa dibawa, digeser kepada kesalahan atau pelanggaran lain, ataupun bahkan tindak yang lain. Oke ya, jadi di tempat kerja itu sendiri, itulah gunanya dijalankan budaya K3. Itu pasti akan ada standar operasional prosedurnya, baik bekerja ataupun misalnya melihat, misalkan teman pekerja melihat temannya bekerja di tempat yang lain gitu ya. Nah ini tentu ada prosedurnya. Nah yang paling sederhana adalah harus memberitahukan otoritas yang berperan. Misalkan di tempat kerja itu nanti kan ada yang namanya mungkin bisa supervisor yang paling dekat ya, maka laporkan ke supervisor, atau di atas supervisor mungkin ada manajer K3 atau direktur HSE dan sebagainya. Disampaikan saja, dilaporkan segera. Artinya memang kecekatan dan kecepatan itu penting, harus ada edukasi ke yang bersangkutan. Jadi sambil memberitahukan, dia juga sudah dididik cara-cara bagaimana merespon terhadap risiko bahaya, misalnya bagaimana merespon misalnya terhadap risiko penyakit akibat kerja. Jadi dia sudah bisa juga secara sendiri melakukannya. Kalau misal dari perusahaan tidak ada tanggapan, kira-kira boleh nggak sih untuk memviralkan di media sosial? Tapi sebenarnya itu bukan, artinya budaya K3 itu belum termainstream berarti di perusahaan tersebut ya, karena ketika
melihat potensi bahaya, apalagi itu sudah terjadi bahaya langsung dipiralkan. Tentu ini bukan langkah yang afirmatif ya, tetapi akan terjadi kan, kecelakaan itu akan terjadi sesegera mungkin. Ya artinya action untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap kejadian atau melihat potensi itu akan lebih penting gitu. Ya akan lebih penting, lebih baik itu sebenarnya ya. Jadi itu reaksi cepatnya harus jalan. Ketimbang dia harus memviralkan dulu, karena ketika memviralkan dulu jangan-jangan sumber bahayanya sudah ada pada dirinya kan. Jadi itu pentingnya sebenarnya edukasi K3 itu harus sudah memainstream diri sendiri. Tanggung jawab K3 itu ada pada setiap orang. Nah, kalau yang disebut orang itu adalah pekerja, maka harus ada dari setiap pekerja. Kalau yang disebut orang yang di dunia kerja itu adalah pemberi kerja atau pengusaha, maka harus ada pada dirinya. Jadi kalau budayanya itu sudah ada, sebenarnya tindak cepat itu pasti juga akan ada. Yang tidak bisa ditangani segera adalah potensi bahaya yang muncul ketika SOP itu tidak dijalankan. Nah, itu yang sebenarnya harus sangat hati-hati. Jadi sebenarnya ada cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yaitu apa? Yang paling tepat dan paling cepat dan paling efektif bagus itu adalah bentuklah P2K3. Apa itu P2K3? Yaitu Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, ketika P2K3 ini sudah ada pengurusnya, justru inilah yang menjadi bukan PIC ya, tetapi menjadi agent untuk melakukan promosi, melakukan dorongan untuk K3 itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, selain itu ya tentu banyak program-program misalnya safety talk, kemudian juga safety briefing, itu kan kita biasa ya, bahkan membangun semangat setiap memulai kerja itu ada yang namanya tidak hanya safety briefing ya, tetapi juga membangun semangat. Ingat, kerja itu adalah sebuah ibadah, misalnya pulang harus sehat dan selamat. Jadi beberapa menit itu harus diingatkan seperti itu. Selain pasti adalah yang biasa adalah pasti ada toolbox, meeting K3 dan sebagainya. Kira-kira bagaimana ya Kemnaker mendorong upaya perusahaan dalam mengatasi kecelakaan kerja? Pertama tadi, mempermudah hubungan antara tempat kerja ataupun pengusaha dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, dengan Kemnaker kita sediakan tadi, misalkan kita punya teman K3, informasi tentang PJK3 mana yang sebenarnya yang di-verify dan menurut pemerintah sebenarnya layak untuk dijadikan sebagai stakeholder mengaudit misalnya kan. Kemudian juga untuk pelatihan-pelatihan, sertifikasi. Lalu tadi norma 100. Jadi cara Kemnaker itu untuk mendorong supaya bisa mengatasi hal tersebut adalah dengan cara-cara mereka audit. Itu untuk dari internalnya mereka ya. Selain dari itu, yang mungkin paling umum yang biasa dilakukannya, ada prestasi maka ada reward kan begitu ya. Karena kan sebenarnya ada pelanggaran dikasih sanksi, maka diberikanlah kalau prestasi maka ada reward, yaitu ada misalnya zero accident, misal seperti itu. Jadi itu cara-caranya saja untuk menurunkan angka kecelakaan kerja dengan penghargaan. Selain itu pasti adalah pembinaan ulang misal seperti itu. Setelah kita tahu tentang apa itu K3 secara umum, yuk kita cari tahu lagi tentang maksud dari peringatan bulan K3 dan kenapa sih harus diperingati? Jadi bulan K3 itu diperingati setiap tahun. Jadi setiap tahun diperingati selama 1 bulan, dari mulai tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Itulah yang disebut dengan bulan K3. Sebenarnya itulah peringatan K3 yang dimasifkan selama 1 bulan. Bukan berarti bulan-bulan selebihnya tidak dilakukan, tetapi itu adalah sebuah raising awareness bahwa K3 itu penting. Jadi itu dilaksanakan selama 1 bulan. Jadi memang ada tujuannya. Kenapa dilaksanakan 1 bulan? Harusnya apa yang dilakukan itu ada. Kenapa nggak 14 Februari ya? Kan
cakep ya, sama-sama hari Valentine. Ya, jadi pemilihan bulan ketiga itu ada dasarnya sudah pasti ya. Karena lahirnya Undang-Undang 1 tahun 70 itu adalah disahkannya undang-undang tersebut ya. Itu pada tanggal 12 Januari. Jadi undang-undang tentang 170 itu kan tentang keselamatan kerja. Jadi diambillah tanggal itu. Diberikan masa 1 bulan agar semua pihak bisa merencanakan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Jadi pengambilan tanggal itu tidak sembarang, oh tanggal 12 keren banget, adalah tanggal bersejarah terbitnya Undang-Undang 170. Tema bulan K3 Nasional tahun 2024 ini mengusung budayakan K3 sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Nah, tema ini diambil dari keputusan Menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan pada tahun 2023, akhir tahun 2023. Jadi keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 244. Mengusung tema ini karena memang tentu tujuannya adalah bagaimana sebenarnya menguatkan komitmen K3 itu supaya memberikan manfaat secara menyeluruh adalah keberlangsungan usaha yang di dalamnya sebenarnya adalah kenyamanan bekerja bagi pekerja, sehat dan selamat itulah penting. Tahun ini pencanangan peringatan bulan K3 Nasional ini dilakukan di PT Freeport Indonesia Smelter Gresik, itu di kawasan Gresik ya, Java Integrated Industrial and Food Estate atau JIPA. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan apel nasionalnya di sana, dilaksanakan pada tanggal 12 Januari. Sebenarnya era digital ini kan lahirnya kalau disebut ya relatively sudah beberapa tahun ya. Jadi era digital ini diikuti pula waktu itu kita pandemi COVID-19 ya. Jadi memang tantangannya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi dalam upaya perlindungan K3 bagi pekerja dan juga pasti adalah bagi keberlangsungan usaha. Jadi tantangan itu tidak hanya dialami oleh dunia usaha tentunya ya, pasti dialami oleh pemerintah. Nah, kalau saya memandang era digital ini sebenarnya kesempatan, sebut tantangan, tapi kesempatan bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas-dinas kerja di daerah untuk bisa menggunakan tantangan ini menjadi peluang. Karena apa? Karena dengan tantangan yang berat, saya katakan tadi ada COVID-19, bisnis banyak yang yang tidak bisa melanjut atau lanjut, tetapi butuh dana dan sebagainya. Ini kan ada dampak-dampak industrialnya ya. Maka itu semua pasti perlu peranan pengawas ketenagakerjaan. Nah, jumlah pengawas ketenagakerjaan ini kan tidak banyak ya. Tidak banyak. Artinya kalau dilihat dari data BPS ini 26 juta perusahaan dari sensus 2016. Tentu ini tidak mungkin bisa seluruh pengawas ketenagakerjaan yang ada ini untuk bisa terjun langsung. Tidak cukup ya, dengan jumlah pengawas yang seluruh Indonesia aja hanya sekitar sedikit di bawah 1.500 ya. Tentu ini akan menjadi tantangan baru, sehingga era digital tadi kita bisa menggunakannya dengan katakanlah menggunakan teknologi modern juga dalam mengawasi. Nah, itu kami lakukan melalui misalkan begini ya, self audit. Jadi ada norma 100 self audit yang kita sediakan melalui digital bagi perusahaan untuk bisa mengaudit dirinya sendiri, apakah mereka sudah melaksanakan ini dan sebagainya. Nah,
peranan pengawas ketenagakerjaan itu sini cukup tinggi. Jadi memverifikasi. Kalau katakanlah, oh kami belum punya P2K3. Oke, kalau gitu diverifikasi, datang ada pembinaan. Ini bisa secara masif di Indonesia. Jadi artinya ini untuk ini kita bisa katakan untuk pengawasnya. Tetapi untuk para pekerjanya, para pengusahanya juga, ini bisa menjadi efektivitas juga. Mereka kalau ingin mengadukan dan sebagainya itu bisa lewat digital. Itu yang kita ambil peluangnya dari tantangan yang ada. Oke, yang pertama adalah K3 harus dimulai dari diri sendiri. Ya, karena dengan diri sendiri itu berarti masing-masing orang, katakanlah 100, 1000, sejuta itu udah menjalankan K3, maka insya Allah akan semuanya juga menjalankan K3. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menghindari resiko yang ada adalah saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Kalau kelihatan ada resiko, maka diingatkan, diberitahu, dilaporkan. Ya, kalau ada potensi, misalnya seseorang mau menghadapi resiko, itu pun pertolongan, kewajiban dan sebagainya. Jadi oleh karena itu tentu adalah perkokohlah komitmen dalam mengupayakan K3. Mulai dari diri sendiri itu artinya tidak berbeda antara pekerja maupun pengusaha. Pemerintah akan hadir memberikan pembinaan, pemerintah akan hadir memberikan peringatan-peringatan ataupun misalkan teguran terhadap sanksi pelanggaran yang ada. Saya kira itu. Bulan K3 Nasional bukan hanya masa peringatan semata, tetapi panggilan hati untuk bergerak bersama. Jadikan setiap hari sebagai pijakan menuju kebahagiaan lingkungan kerja yang tak hanya aman, tetapi juga damai dan nyaman bagi kita semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. K3 Unggul Indonesia Maju.